begini kepada orang Israel lewat Musa. Ini kan mereka lagi camping. Kan berjalan camping terus bukan? 3 juta orang lebih loh. Nah terus pindah-pindah. Bayangkan jalan terus itu. Nah ada satu Taurat yang menggelitik. Waktu saya baca itu saya juga tertawa. Dia bilang, waktu kamu berak, bawalah sekop kecil. Nah kalau kita nggak meneliti itu, untuk apa Pak sekop kecil? Saudara bisa bayangkan 3 juta orang kalau beraknya setiap hari. Kalau nggak pakai sekop kecil, disentri akan kemana-mana itu. Ngerti maksudnya saudara? Simpel sekali Tuhan ajarkan itu. Dan banyak prinsip yang lain lagi. Nah itu hebatnya Alkitab. Saudara lihat hukum kesehatan. Mengapa 3.500 tahun yang lalu Papa sudah berfirman, makanan mana yang boleh kita makan, mana yang tidak. Kenapa dia tulis itu? Itu 3.500 tahun yang lalu. Firman itu bisa dipercaya betul-betul. Ibu Ermina sekarang lagi betul-betul berhasil menemukan banyak hal-hal untuk pertanian dari Alkitab. Nah tadi pagi dalam satu pertemuan tentang Papua, kami ketemu seorang anak Tuhan. Dia itu mencari dari kitab Kejadian apa yang Tuhan pernah katakan. Cuma saya yang tadi pagi saya nggak sempat tulis ayatnya, tapi besok kami akan ketemu dan dia akan terangkan lebih jelas lagi. Bahwa pasti di Alkitab itu ada aturan yang Tuhan buat supaya kebutuhan manusia makin banyak ini tidak merusak alam. Nah salah satu contoh dia menemukan, dan sekarang ini saudara, dunia sedang gempar yang menemukan orang Indonesia. Ternyata sebetulnya manusia hidup itu tidak perlu menggali, ngebor bumi untuk dapat minyak. Itu nggak perlu. Ternyata orang Indonesia ini anak tani menemukan dari fibernya sagu itu bisa jadi bahan etanol yang terbaik sedunia. Dan sagu itu satu-satunya jenis pohon yang paling unik. Kalau satu kita tebang, pasti dia akan tumbuh 8 langsung. Dan dia neliti, kenapa mesti 8? Dan itu angka keselamatan. Pasti 8, tidak bisa tidak. Nah, sagu ini kalau dia tumbuh, dia akan basmi semua pohon yang tidak berguna. Akarnya itu bisa milih pohon mana yang berguna dan tidak. Maka itu di mana ada hutan sagu, tidak ada pohon yang tidak berguna. Semua akan berguna. Nah ini kalau diolah jadi etanol, begitu dibakar, gasnya itu adalah CO2 yang langsung merupakan kebutuhan pohon-pohon yang lain untuk hidup. Dan ini nggak akan merusak. Nah kenapa dia ada dalam pertemuan Papua tadi pagi? Karena lahan sagu terbesar di dunia itu ada di Papua. Dan Tuhan sengaja, wah tadi waktu dia cerita saya juga heran juga. Mengapa Tuhan memperlambat populasi orang Papua nggak secepat daerah yang lain? Karena salah satunya untuk sagu itu yang akan memberi makan dunia ini, saudara. Oh, waktu dia berjasa merinding betul, hebat sekali. Jadi syaratnya itu yang diubah. Nah sebelumnya dunia menemukan dari singkong untuk bahan etanol, tapi singkong ini merusak tanah. Maka itu semua tanah yang ada tanaman singkong pasti jadi nggak subur. Sebab singkong itu tanaman rakus. Dia ambil semua. Bayangkan singkong itu kan akarnya. Lah kalau akar segemuk-gemuk itu kan untuk dia sendiri itu. Kalau ditanam dia akan merusak yang lain. Dan itu bedanya dengan sagu. Saudara bisa bayangkan hebatnya Tuhan. Hari-hari ini ketika ATM mulai dibobol, banyak orang SMS telepon saya cuma cari satu jawaban aja. Saudara masih ingat Yesus berkata, maka itu dia berkata, simpanlah hartamu di surga. Yang nggak ada ngengat, nggak ada pencuri, nggak ada apa. Maka itu jangan dari ATM saya bilang. Kalau kamu takut, betul nggak saudara? Kemarin waktu kami transit di Makassar, ada berita bagaimana hacker dari Rusia dengan Toronto bisa membobol BRI yang di Indonesia. Gila betul ini orang. Bagaimana caranya? Nah, lihat itu. Nah, artinya apa? Firman itu bisa dipercaya sampai hari ini. Betul nggak? Bukan berarti hari ini suara tarik uang ATM taruh di bantal, bukan begitu artinya. Di bawah bantal, tidak. Yang penting hati kita, motivasi kita dalam hidup. Nah, lihat firman itu betul-betul bisa dipercaya. Hebat sekali. Hari Sabtu yang lalu contohnya,
Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Sayang mereka nggak bisa datang. Mereka ini bukan keluarga Kristen. Sabtu yang lalu saya masih di Tegal. Minggu malam saya pulang ke Nabire. Dan apa ini? Oh, ini ayatnya. Oke. Imamat 19. Terima kasih. Ayat yang ke-23 mulai. Imamat 19 ayat 23. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Yahweh. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Orang rapuh susah nahan ini, saudara. Supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Iya, tahun ya sampai 5, berarti 5 kali. Iya, 5 tahun harus tunggu. Ayo sabar nggak itu? Ini hukum Bapak ya kan setahun sekali 5 tahun ya. Bacakan itu sama ada beda nggak? Coba bacakan. Dan ketika kamu tiba di negeri itu dan kamu telah menanam semua jenis tumbuhan sebagai makanan, maka kamu harus menganggap hasil dari orang yang tak bersunat sebagai yang terlarang selama 3 tahun bagimu. Hasil dari tidak bersunat tidak boleh dimakan. Dan pada tahun keempat seluruh buahnya harus menjadi kudus, puji-pujian bagi Yahweh. Dan pada tahun kelima kamu boleh makan buahnya untuk menambah hasilnya bagimu. Akulah Yahweh. Garis bawahi kata untuk menambah. Aneh bukan? Lah itu yang Bu Irmen itu cari. Kenapa bisa bertambah pohon buah-buah itu setelah 5 kali berbuah dan 3 kali nggak boleh dimakan, keempat untuk Tuhan dan kelima baru dimakan. Nah di situ Bu Irmen menemukan ternyata itu buah yang terbaik untuk pohon itu sendiri. Jadi pohon itu jadi pupuknya, saudara. Kenapa? Imunnya, ya, yang subur sekali untuk itu. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa temukan di Alkitab. Nah, yang terakhir ini, berapa hari yang lalu itu, saudara, kami di Nabire di TV orang terus cari tokek, saudara tahu tokek bukan? Jadi mahalnya itu luar biasa. Saudara bayangkan yang 4 ons, di atas 4 ons berat tokek itu bisa 1 miliar lebih harganya. Nah, terus kami itu tanya, ada apa? Ternyata baru ditemukan di dalam tokek itu ada serum yang terhebat untuk mulai yang terberat HIV/AIDS sampai kanker dan sejenisnya. Itu dalam tubuh tokek. Dan waktu kami dapat telepon itu, mereka tanya mungkin di Papua banyak. Terus saya Pak Edu juga cerita, kami sudah hampir 20 tahun di Papua nggak dengar suara tokek itu, tokek nggak ada. Ada di mana mereka itu? Nah ternyata begini, tokek itu makin tua makin kurang bunyi. Yang cerewet itu yang masih muda-muda itu, yang tokek-tokek itu ternyata. Jadi memang nggak akan dengar bunyinya, mesti kalian cari. Jadi serumnya itu, saudara. Nah, terus apa yang saya katakan ketika semua orang dengar waktu telepon itu? Kembali pada ayat ini. Ternyata alam ini menyediakan segala sesuatu. Maka itu sebenarnya orang nggak harus takut punya anak banyak, nggak akan mati kelaparan. Alam bisa dihitung oleh Bapak untuk bisa. Kok nggak ada yang ngamen? Nanti yang takut punya anak banyak bertobat hari ini. Nah, yang masih 2-3 tambah lagi, awas orangnya. Loh, karena alam ini menyediakan hal yang luar biasa. Bayangkan tokek saja 1 miliar lebih. Karena setelah beratnya lebih banyak itu dihitung per ons. 1 ons, saudara, itu 250 juta. Bayangin, apa nggak keliru? Saya bilang itu memang harganya dicari sekarang oleh dunia. Serumnya itu hebat. Aja peternak tokek hari ini. Jadi di alam ini ada sesuatu yang hebat sekali yang Papa sediakan. Maka itu makin hari orang kan makin kagum melihat Alkitab ini, saudara. Nah sekarang masalahnya, jangan Alkitab itu diagamakan, saudara. Betul, jangan diagamakan. Biar firman itu adalah firman. Mengapa dalam Mazmur 107 ada firman yang hebat?